yang saya muliakan beserta santriwan santriwati pesantren Nurul Junaidillawo yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah hak mutlak bagi semua manusia. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, sejak kapankah manusia itu harus diperbudak? Bukankah ia dilahirkan oleh ibu kandungnya dalam keadaan merdeka? Artinya manusia ini terlahir bukan hanya dalam fitrah suci, tapi juga kita terlahir dalam keadaan merdeka. Namun harus dipahami, kemerdekaan ini jangan disalahartikan, jangan disalah maknai. Yang biasa terjadi banyaknya pemberontakan itu karena salah kiprah dan kaprah dalam implementasi pengertian arti kemerdekaan itu sendiri. Saya teringat dengan perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Beliau mengatakan, al-mulku wad-dinu taw'aman. Kekuasaan dan agama itu adalah saudara kembar. Fad-dinu aslun was-sultanu harisun wa ma la aslun lahu mahdumun wa ma la harisun lahu dha'iun. Maka agama, kata Imam Al-Ghazali, merupakan landasan, sedangkan negara atau kekuasaan merupakan penjaga. Maka tidak ada sesuatu yang dibangun tanpa adanya landasan. Ketika ada dibangun tanpa adanya landasan, maka pasti ia akan roboh, akan hancur. Begitu juga kekuasaan itu ibarat penjagaan. Tidak ada sesuatu yang tidak dijaga. Jikalau ada sesuatu yang tidak dijaga, maka tunggulah saatnya ia akan menghilang. Arti kata ulama kita mengajarkan hubbul watan minal iman, mencintai negara itu adalah daripada iman. Maka kita sebagai santri, seorang yang berpendidikan khususnya, ini harus paham masalah nasionalisme. Kita harus paham, santriwan santriwati yang berdiri seperti ini capek lelah. Ini tidak ada apa-apa dibandingkan pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Bergerilya di hutan belantara tanpa pernah berpikir untuk makan dan minum, mereka tahan. Berpisah dengan keluarga, lari ke sana kemari untuk mencari kemerdekaan, dicaci dan dimaki, mereka tahan. Maka seorang santri juga harus paham, ketika upacara posisi tegak-tegak, posisi berdiri. Jangan ada yang duduk, jangan ada yang selengean. Kalau kita pingsan. Kenapa? Karena ini adalah salah satu arti daripada menghargai dan menghormati arti kemerdekaan yang ditanamkan dan diwariskan oleh para pejuang bangsa kita ini. Bahkan kita harus bangga. Saya ingat sekali guru saya di sejarah di pesantren itu pernah mengatakan, ternyata pejuang-pejuang negara ini adalah ulama semua, ustaz-ustazah, santri-santriwati. Cuma oleh kaum kapitalisme, kaum Portugis itu dihilangkan identitas Islamnya itu, sehingga terbuatlah sejarah umum ini. Di perpustakaan Alexandria Kairo pernah saya baca iseng-iseng. Saya baca buku tentang arti kemerdekaan ataupun negara-negara yang merdeka, negara-negara Asia. Ada negara Indonesia. Saya baca artikelnya, ternyata yang disebutkan di situ adalah tokoh-tokoh ulama yang betul-betul memperjuangkan arti kemerdekaan Indonesia ini. Kenapa tidak? Pancasila. Coba buktinya itu. Pancasila cuma ada 5 sila. Diambil daripada rukun Islam yang 5. Pancasila, sila pertama diawali ketuhanan yang Maha Esa. Dari 4 agama yang populer di Islam di Indonesia ini, mana yang memiliki Tuhan cuma satu? Yang ada cuma agama Islam.
Cuma karena nilai toleransi dalam umat beragama, maka kata Allah yang Maha Esa dirubah menjadi Tuhan yang Maha Esa. Yang membuat Pancasila yang memproklamirkan kemerdekaan negara kita ini adalah seorang santri, ulama, ahli agama semua. Maka Anda semua, gurunda-gurunda kita yang ada di sini harus paham arti kemerdekaan itu. Harus mengerti nasionalisme itu. Kemerdekaan seperti ini jangan cuma ditertawai. Jangan cuma dianggap sebagai upacara seremonial biasa. Ini adalah peringatan yang harus kita taati, peringatan yang harus kita cermati, peringatan yang harus kita teliti. Kira-kira kita ini sudah merdeka apa tidak? Merdeka harus dipahami juga bukanlah berarti bebas, tapi merdeka itu adalah nyaman. Merdeka itu adalah Anda mampu menjadi orang yang lebih baik lagi tanpa harus adanya intervensi pengekangan dari penjajahan.